Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi untuk tugas UAS Pancasila yang berjudulkan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Robi Alpatra dengan NPM 2530306 dari Prodi Teknik Mesin dari Universitas Pasundan. Selanjutnya, pendahuluan. Nah, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat. Kemajuan ilmu membawa banyak manfaat bagi manusia. Pengembangan ilmu memerlukan pedoman dan nilai moral. Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Selanjutnya, apa itu Pancasila? Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia dan sumber nilai dan norma kehidupan. Pedoman dalam berbagai bidang kehidupan. Singkatnya, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia serta sumber nilai dan norma dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya, pengertian ilmu pengetahuan. Yang pertama, kumpulan pengetahuan yang diperoleh secara sistematis. Dan yang kedua, berdasarkan penelitian dan pengamatan. Gimana sih berdasarkan penelitian dan pengamatan? Nah, penelitian dan pengamatan itu seperti ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian, percobaan, dan pengamatan yang dilakukan secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan pendapat atau hanya sekedar dugaan saja. Nah, yang ketiga, bertujuan menemukan kebenaran. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mencari dan membuktikan kebenaran suatu fakta atau fenomena yang terjadi di sekitaran kita. Selanjutnya, mengapa ilmu perlu landasan Pancasila? Ini dia. Yang pertama, agar tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan teknologi. Dan yang ketiga, menjamin manfaat ilmu bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan dan moralitas. Selanjutnya, nilai ketuhanan dalam pengembangan ilmu di sila pertama. Yang pertama yaitu menghormati nilai agama dan moral. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, kita harus tetap berpegang pada ajaran agama dan nilai-nilai moral. Ilmu yang dikembangkan tidak boleh bertentangan dengan norma agama maupun manusia. Yang kedua,
mengembangkan ilmu secara jujur. Setiap penelitian dan pengembangan ilmu harus dilakukan dengan kejujuran. Data dan hasil penelitian tidak boleh dimanipulasi. Tidak boleh dimanipulasi atau dibuat-buat demi kepentingan diri sendiri atau kepentingan-kepentingan yang tertentu. Yang ketiga, menjunjung tinggi etika penelitian. Penelitian harus dilakukan sesuai aturan dan etika yang berlaku. Penelitian harus menghormati hak orang lain, menjaga keselamatan serta bertanggung jawab atas hasil dari penelitiannya tersebut. Slide selanjutnya, nilai kemanusiaan dalam pengembangan ilmu di sila kedua. Yang pertama, mengutamakan kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan secara meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Dalam pengembangan ilmu, hak dan martabat setiap manusia harus dihormati dan dilindungi. Dan yang ketiga, menghindari penelitian yang merugikan manusia, baik manusia maupun hewan di sekitarnya. Penelitian tidak boleh membahayakan, menyakiti, atau merugikan manusia demi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan selanjutnya, nilai persatuan dalam pengembangan ilmu di sila ketiga. Yang pertama, mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengurangi kesenjangan pembangunan. Dan yang ketiga, memperkuat persatuan melalui inovasi. Selanjutnya, nilai kerakyatan dalam pengembangan ilmu di sila keempat. Yang pertama adalah menghargai pendapat dan pemikiran ilmiah. Setiap pendapat dan hasil pemikiran dalam ilmu pengetahuan harus dihargai selama didasarkan pada fakta dan penelitian. Yang kedua, mengembangkan budaya diskusi. Perbedaan pendapat kita diselesaikan melalui diskusi dan musyawarah untuk mencari solusi yang paling terbaik. Dan yang ketiga, mendukung kerjasama dalam penelitian. Penelitian akan lebih baik jika dilakukan dengan kerjasama dan saling berbagi pengetahuan. Singkatnya, nilai kerakyatan mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan melalui diskusi, menghargai pendapat orang lain, serta bekerja sama untuk mencapai hasil yang bermanfaat. Itu dia, untuk mencapai hasil yang bagus dan bermanfaat. Selanjutnya, nilai keadilan dalam pengembangan ilmu di sila kelima. Teknologi dapat diakses seluruh masyarakat. Pemerataan pendidikan dan informasi harus rata. Mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, contoh pengembangan ilmu berbasis Pancasila. Ini ada 3. Yang pertama adalah inovasi di bidang kesehatan.
Pengembangan seperti pengembangan obat, alat medis, teknologi kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup serta membantu pengobatan penyakit. Yang kedua, pengembangan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar agar pendidikan menjadi lebih mudah, efektif, dan dapat diakses oleh banyak orang. Yang ketiga, teknologi pertanian modern. Yaitu penggunaan mesin dan teknologi canggih dalam pertanian untuk meningkatkan hasil panen dan membantu pekerjaan petani. Singkatnya, mengembangkan ilmu berbasis Pancasila bertujuan menciptakan teknologi yang bermanfaat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kemajuan bangsa. Selanjutnya, tantangan di era digital. Di era digital kita juga mempunyai sangat banyak tantangan. Yang salah satunya adalah penyebaran informasi palsu, penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, ketimpangan akses teknologi, dan menurunnya kesadaran etika. Di era digital ini memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus kita hadapi dengan bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan adalah Pancasila merupakan dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Setiap sila mengandung nilai yang relevan bagi ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus diperhatikan etika, kemanusiaan, keadilan, serta tanggung jawab moral. Ilmu yang berlandaskan Pancasila akan mendukung kemajuan bangsa, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin hanya sampai sini video saya. Ini ada sedikit kata-kata ilmu tanpa kompas. Etika Pancasila adalah kemunduran. Mari melangkah maju dengan ilmu yang memanusiakan manusia. Terima kasih, mungkin hanya sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.